Banyak tema Natal yang saudara sudah lewatin, tapi tema BKS kali ini apa mereka pilih karena saya yang bakal khotbah, saya juga nggak tahu ya. Tapi mereka memilih Messiah the Lord. Itu adalah sebuah tema yang entah 20 tahun terakhir ini saya Jonathan Patiasina telah mengabdikan khotbah-khotbah saya untuk menyampaikan bahwa Injil itu adalah Injil Kerajaan Allah. Jadi kita baca dulu ayatnya, kemudian kita akan dari situ memulai sebuah perenungan yang sederhana di dalam Injil Lukas pasalnya kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Ayat yang sudah biasa sekali setiap Natal kita membacakannya sampai pasti kita sudah menghafalnya. Injil Lukas pasalnya yang kedua ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Berita Natal yang pertama itu datang dari malaikat, bukan datang dari manusia. So this is the news from heaven. Malaikat mengabarkannya. Lukas merekam hal ini dan narasi Lukas jelas banget. Dia beritahu bahwa malaikat datang kepada para gembala. Dulu saya suka berpikir bahwa khotbahnya adalah gembala itu adalah kaum miskin, maka malaikat datang kepada kaum miskin untuk beritahu. Saya dulu berpikir begitu, tapi kemudian saya paham betul bahwa bukan cuma itu yang dimaksud. Sebab gembala-gembala ini sebenarnya bukan gembala biasa. Nanti cross check sama Pak Bambang Nursena yang bolak-balik Israel kayak ke halaman belakang rumahnya aja. Ya, bahwa sebenarnya yang mereka gembala-gembala ini mereka bukan orang yang buta huruf, mereka bukan orang yang buta Alkitab, tapi mereka adalah sebenarnya imam-imam yang menggembalakan domba-domba yang akan dipersembahkan di bait suci. Karena di Yerusalem nggak ada tempat untuk memelihara domba. Jadi mereka memeliharanya ya jelas di padang Efrata, tempat di mana gembala. Jadi jelas gembala-gembala ini mengerti betul statement-statement yang disampaikan oleh malaikat. Seperti dia berkata, "Jangan takut, aku memberikan kepadamu kabar, sebuah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu." Ini udah mulai nanti kata juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu adalah sebuah statement kerajaan. Itu bukan sebuah statement biasa. This is a kingdom statement. Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dia adalah raja. Nah, kita seringkali lupa bahwa narasi utama Alkitab, barangkali kalau kita mau pilih dengan hati-hati, ya saya membaca beberapa tulisan dan narasi utama Alkitab kalau mau disimpulkan, narasi utamanya adalah Tuhan adalah raja yang memerintah dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi harusnya dia dikenal sebagai raja terlebih dahulu, baru juru selamat barangkali. Karena memang betul berita dari semua Injil itu adalah Allah adalah raja. Jadi berita dari semua Injil sebenarnya adalah Allah adalah raja. Jadi Yesus waktu datang, dia harusnya disambut sebagai raja. Tapi entah mengapa ide Allah adalah raja bagi segelintir orang kayaknya itu terlalu subversif barangkali. Jadi kita nggak suka memakai ide Allah adalah raja. Padahal Allah adalah raja adalah tema utama dari Alkitab. Itu adalah hal yang paling utama yang Alkitab nyatakan buat kita. Nah tentu itu saudara bisa mendiskusikannya.
secara apapun, tapi prinsip utama kalau kita baca Alkitab, prinsipnya adalah Allah ada raja. Dan Injil itu sebenarnya adalah kabar baik tentang Allah adalah raja datang kembali ke dunia ini. Sebab Yesus adalah pribadi yang pertama kembali memberitakan Injil, dan kemudian kata yang dipakai di dalam adalah Injil Kerajaan Allah. Yesus melakukannya. Di Injil Matius dengan jelas ditulis hal tersebut bahwa Yesus datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, saya mau ceritakan sebuah cerita pada saudara terjadi 20 tahun yang lalu. Nah, kalau saya cerita ini enggak mau bilang apa-apa, cuma mau cerita aja pada saudara. Jadi jangan bilang begini, ini Jonathan mau sombong atau apa enggak. Saya cuma mau cerita aja. Jadi saya udah berkhotbah sejak saya berusia 16 tahun. Dan saya telah berkhotbah apa aja. Saya telah berkhotbah bagaimana cara membelah durian, cara Kristen. Saya telah berkhotbah bagaimana caranya memberi perluhan dengan baik. Saya telah mengajarkan semua jargon Kristen, semua kebenaran gereja yang kita kenal dengan Temple Truth. Saya telah mengkhotbahkannya dengan sangat baik, saya kira selama kurang lebih 22 tahun. Sampai tahun 2004 di mana saya datang di Melbourne ini. Ya, saya datang di Melbourne ini tahun 2004. Kemudian saya diundang pada sebuah acara dari gereja Uniting Church pada waktu itu. Saya waktu itu menggembalakan sebuah menjadi Minister of the Word dari Caulfield Indonesian Uniting Church yang ada di Balaclava Road. Jadi saya dipanggil untuk menghadiri sebuah pertemuan. Ini sort of mission kecil bagaimana berhubungan kembali sama orang-orang aborigin. Dan saya ingat tahun 2004 itu diberitahukan pada kita bahwa sejak tahun 67 orang aborigin sudah nggak ada hukum buat mereka. Dan saya ingat betul itu. Kita datang kemudian mereka membicarakan tentang bagaimana kita kembali datang kepada mereka. Karena ada banyak cerita yang sangat buruk di sejarah. Saya tidak perlu ulangi lagi bagaimana gereja barat melakukan kesalahan mengenai hal tersebut dengan suku aborigin. Dan kita tidak membahasnya lagi. Kita menganggapnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan kemudian untuk melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka. Kira-kira begitulah. Nah, kita hadir di pertemuan itu. Nah, ada beberapa pembicara dan itu pertemuan sebenarnya bukan pertemuan di mana ada orang yang berkhotbah. Tapi hari itu anehnya waktu saya datang ada dua pembicara dan pembicara ini adalah rahib. Kalau saudara lihat rahib apa kesan saudara? Rahib. Pakai baju warna coklat, pasti mereka Fransiskanus, kan? Pakai warna coklat dan kemudian berdiri. Yang satu dia orang dari Amerika Latin. Jadi dia berkhotbah, dia mengatakan hal ini. We are all preaching the message of our denominations and we forget to preach the gospel of the kingdom. Bah! Tiba-tiba saya seperti ditampar. Iya ya. Saya telah berkhotbah apa aja, tapi saya tidak pernah mengkhotbahkan kerajaan Allah. I never touch the issues of the kingdom of God. Saya tidak pernah berbicara tentang bahwa Allah adalah raja, Yesus adalah raja, dan kerajaannya harus tegakkan di muka bumi ini. Saya tidak pernah memikirkan hal tersebut. Oke. Dia kemudian memberitahukan bahwa message kita sangat denominasionalis, sangat berisi dogma-dogma kita dan kehilangan inti utamanya. Saya kemudian dulu pikir benar ya. Saya udah 22 tahun berkhotbah tapi kayaknya saya tidak pernah mengkhotbahkan kerajaan. Saya khotbah apa aja saya sudah bilang. Saya khotbah apa aja. Dan saya suka sekali khotbah pujian penyembahan. Karena saya orang Ambon, saya suka nyanyi. Ya, ada sedikit talenta musik, jadi itulah yang kita mainkan kan. Dan kita suka hal tersebut. Tapi kemudian saya mulai mempelajari bahwa ada yang lebih daripada sekedar menyanyi. Apa itu? Saudara bakal memerintah bersama Yesus. Itu tujuan kerajaan yang Tuhan berikan buat kita. Tapi kita nggak suka ide itu kan. Masa sih? Terus orang tanya, nanti yang diperintah siapa? Kemudian ada diskusi yang banyak sehingga kemudian kita tidak suka ide tersebut. Padahal ide itu yang kemudian Yesus bawa kembali buat kita. Ketika dia mulai memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena memang waktu dia datang ke dunia ini, Injil itu yang disampaikan. Nah, berita Injil ini kemudian kita kenal sebagai berita yang kemudian menjadi hanya Injil keselamatan. Bukan Injil kerajaan lagi. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus.
Saya percaya Yesus adalah juru selamat, ditulis oleh Alkitab, dia datang untuk selamatkan kita, dan saya percaya kita diselamatkan. Amin, sudah percaya itu? Ya, kita diselamatkan. Dan kita mesti mengerti prinsip ini. Sudah tidak usah menuduh saya universalis, tapi saya mempercayai keselamatan atas seluruh dunia sudah selesai. Yesus sudah menyelamatkan semua manusia. Cuma mereka tidak mau percaya, itu urusan mereka, betul kan? Tapi Alkitab bilang keselamatan untuk seluruh dunia sudah nyata. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11, tulis dengan jelas. Saya bukan universalis, tapi saya mempercayai keselamatan yang Yesus kerjakan sudah selesai buat semua orang. Bagian kita menceritakan buat mereka. Kalau mereka percaya, haleluya, welcome in. Kalau mereka menolak, haleluya juga. Itu keputusan mereka. Karena itu memang jelas. Oke, saya berbicara kelihatan tanpa belas kasihan ya, tapi sebenarnya saya pengen supaya semua orang diselamatkan. Tapi tidak semua orang mau menerima keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Oke, saya percaya hal tersebut. Tapi ini yang kita perlu garis bawahi, bahwa Injil sendiri di Alkitab itu sebenarnya adalah Injil kerajaan Allah yang di dalamnya orang diselamatkan. Tapi Injil yang harus diberitakan adalah Injil kerajaan Allah yang isinya adalah Allah adalah Raja. Nah, izinkan saya beberapa waktu ini menunjukkan kepada saudara konsep ini. Mengapa hal ini penting sekali buat kita untuk mengenal Tuhan kita sebagai Raja. Sebab kalau cuma mengenal Tuhan kita sebagai Juru Selamat, ada tendensi kita cuma berkata bahwa oke lah Tuhan Juru Selamat, saya selamat, yang penting saya sudah masuk surga, selesai. Dan itu adalah sikap kita dari orang-orang yang berasal dari kantong-kantong Kristen. Secara khusus di Indonesia. Dari Ambon kah, dari Papua kah, dari Batak kah, ya, atau dari Manado, dari Toraja. Kalau kita ajak mereka, yuk kita semangat ikut Tuhan. Mereka berkata apa? Sudahlah Bang Jo, buat apa semangat ikut Tuhan? Yang penting kan so masuk sorga. Biar di DP emper-emper saja. Mereka pikir di sorga ada emper. Jadi mereka cuma masuk sorga, yang penting di empernya aja. Mereka cuma pengen masuk sorga, tapi mereka tidak mau Yesus. Mereka cuma mau masuk sorga, mereka tidak mau masuk dalam pemerintahan Tuhan. Mereka tidak mau diperintah oleh Allah. That is the fact. Mereka cuma mau masuk sorga. Yang penting masuk sorga. Selebihnya kalau kita mau Natal minum sampai mabok, itu terserah kita kan. Yang penting masuk surga. Halo. Bukan itu bahasa yang biasa kita dengar di kantong Kristen. Mengapa? Sebab terlalu banyak diajarkan buat kita bahwa Yesus adalah cuma juru selamat. Tapi ada yang lebih daripada itu. Di hari Natal, Yesus telah diproklaim sebagai Raja in the very beginning. Dia telah dinyatakan sebagai pribadi yang memerintah sebagai Raja. Dan itu bukan cuma ide perjanjian baru. Saya mau tunjukkan pada saudara bahwa itu sudah merupakan ide perjanjian lama yang telah dinubuatkan. Secara khusus, ide Injil itu bukan cuma muncul di perjanjian baru. Injil itu sudah ada di perjanjian lama. Bahkan itu telah merupakan sebuah berita yang unik. Di dalam kitab Yesaya pasalnya ke-40, saya mau tunjukkan pada saudara. Kitab Yesaya pasalnya ke-40. Nah, kalau saudara pembaca Yesaya, tentu sudah tahu bahwa Yesaya itu terbagi dua kan? Iya, betul ya. Saudara baca Yesaya pasal 1 sampai 39, kemudian pasal 40 sampai 66, betul ya? Jadi pasal 1 sampai 39, Yesaya lebih banyak bernubuat secara domestik terhadap bangsa Israel, kejahatan bangsa Israel dan suku-suku sekitarnya. Tapi begitu masuk pasal 40, ada sebuah perubahan dalam nubuatan yang Yesaya sampaikan. Yesaya bukan cuma berbicara tentang bangsa Israel, tapi dia mulai menyodorkan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi secara khusus dia berbicara tentang keselamatan bagi orang-orang Israel yang ada dalam pembuangan. Secara khusus suku Yehuda tentunya dan Benyamin. Jadi dia kemudian mulai menyampaikan nubuatannya. Dan ini yang dia sodorkan. Bahwa Injil itu bukan cuma sekedar Injil keselamatan. Tapi Injil kerajaan Allah. Sekali lagi, saya tidak bilang bahwa saya tidak percaya Injil keselamatan. Saya percaya Injil keselamatan itu adalah bagian dari Injil kerajaan. Tapi yang harus kita beritakan adalah Injil kerajaan. Bahwa Allah memerintah kehidupan manusia. Itu hal yang penting. Ya, susah menyatakan amin untuk sesuatu ide yang sudah Anda setuju kan. Dan memang itu betul. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara Yesaya pasalnya ke-40. Yesaya 40 ayatnya mulai dari ayat 1 sebenarnya kalau kita baca itu disampaikan dengan jelas mengenai ide ini.
Jadi di Yesaya 40 itu kita baca aja. Yesaya 40 kita baca langsung ayat 9, boleh? Ya. Langsung baca ayat 9, thank you. Hai Sion, pembawa kabar baik. Itu kata pertama Injil muncul. Pembawa kabar baik. Bezer, pembawa kabarnya Mebasaret, itu bahasanya. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat yang ke-10. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan tangannya ia berkuasa dan seterusnya. Kesimpulannya, Injil itu sebenarnya berita tentang bahwa Allah datang dan dia datang sebagai raja. Halo. Injil itu adalah gini, Tuhan datang kembali dan dia datang sebagai raja. Bagi bangsa Israel dia datang kembali sebagai raja, bagi dunia dia datang sebagai raja dan juru selamat untuk selamatkan mereka. Haleluya. Saya mempercayai bahwa kabar baik ini itulah Injil yang diberitakan kepada kita. Injil inilah yang mengubah kehidupan kita. Injil inilah yang kemudian memberikan kepada kita. Ditulis di dalam, kalau sudah baca kitab 1 Petrus pasalnya pertama ayat 22, 23, 24, 25. Itu ada hubungannya sama Yesaya pasalnya ke-40 ini. Itu ditulis dengan jelas bahwa kita manusia perlu kembali menyambut Tuhan sebagai Raja. Sudah terlalu lama kita izinkan orang lain yang jadi Raja. Atau kita biarkan diri kita yang jadi Raja atas semuanya. Kita adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingat di akhir tahun 90-an. Ide ini ngetop banget di kalangan filosofi barat. Ide ini berbunyi begini. I am the master of myself. I can do whatever I wanted to do. I can go wherever I wanted to go. I can be whoever I wanted to be. Because I am the master of myself. Wow. Memang manusia mau jadi raja atas dirinya sendiri. Manusia memang mau jadi tuan atas diri kita sendiri. Tapi yang benar sebenarnya adalah Tuhan adalah raja. Dan tema Injil itu menyatakan begini. Yuk kita sambut Tuhan sebagai raja. Sebab hanya raja yang dapat menyelamatkan kita. Raja itulah juru selamat itu sendiri. Raja itu sendiri yang akan menggembalakan kita. Sebab ide Mesias, ide raja itu jelas. Sebenarnya memang punya ide dia adalah raja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Mari kita bahas sedikit kata Mesias. Mesias padanan katanya adalah Kristus. Dan sangat disayangkan, saya telah bertanya kepada murid-murid sekolah teologi, saya telah bertanya kepada mereka. Kalau saya tanya statement ini pada mereka, apa artinya Mesias atau Kristus? Tebak jawaban mereka. Yang diurapi. Oh iya betul yang diurapi, tapi kurang Pak. Mesias itu bukan yang diurapi, tapi raja yang diurapi. Itu the right meaning of Messiah is the anointed king. The anointed king, he is the anointed king. Tapi saya kemudian paham, makanya betul-betul kerajaan Allah seperti terkubur, tidak kelihatan. Sebab semua tentang kerajaan dibuang. Sampai orang lebih suka sorga daripada kerajaan sorga, betul kan? Padahal saya telah bolak-balik baca Injil. Yesus tidak pernah menawarkan sorga buat kita. Dia menawarkan kerajaan sorga buat kita. Tapi kita khotbahkan adalah Yesus menawarkan sorga buat kita. Now, I've been reading my Bible a lot. Tidak ada tawaran dari Yesus bahwa dia tawarkan sorga buat kita. Yang dia tawarkan adalah apa? Kerajaan sorga. Berarti ada possibility di dalam kepemikiran para teolog sebelum kita berkata bahwa kerajaan perlu dihapus. Sehingga orang percaya tidak perlu kenal makna kerajaan dalam kehidupan ini. Padahal sebenarnya dia adalah raja. Dia mau supaya pemerintahannya terlaksana di tengah-tengah kita. Mesias, kalau baca secara menyeluruh, itu selalu adalah Allah. Mesias selalu ada tiga. Dia juru selamat, itu betul.
Dia adalah Tuhan, itu betul. Tapi dia juga adalah gembala, itu betul. Dan kalau dibilang dia adalah gembala, itu memang benar. Dan itu ditulis di Alkitab. Saudara bisa baca nubuatan Mika tentang hal tersebut. Saudara bisa membaca nubuatan Yesaya pasal 9 ayatnya ke-6 dan 7. Dengan jelas diberitahu bahwa dia akan menggembalakan umatnya dengan keadilan. Itu jelas. Dia akan menggembalakan umatnya. Sebab dia adalah Mesias. Sekarang kita lihat dulu konsep Mesias. Mesias itu datang dengan kata ini. Kata yang seringkali diremehkan oleh orang. Anak manusia. Anak manusia. Ya, saya dengar banyak dari penjelasan Pak Bambang Nursena toh. Jadi saya kemudian tahu sedikit mengenai hal ini. Bahwa sayangnya para teolog berkata anak manusia itu artinya adalah juru selamat, yaitu Allah yang menjadi manusia. Padahal kata anak manusia itu adalah sebuah statement yang dipakai untuk menyatakan dia adalah raja yang memerintah selama-lamanya. Sesuai dengan Daniel 7 ayat 13 dan 14. Dan sesuai dengan Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya tidak punya waktu untuk lihat hal tersebut. Tetapi anak manusia itu sebenarnya adalah siapa? Allah. Yang memerintah apa? Selama-lamanya. Sebab siapa yang memerintah selama-lamanya? Kecuali Allah. Cuma Allah yang memerintah selama-lamanya. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Coba kita baca di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-15. Atau sebaliknya 15 ayat 18. Coba lihat dulu. Saya puasa intermittent jadi suka-suka lupa. Coba dulu. Keluaran 15 ayat 18. Ya, waktu saya tinggal sedikit. Ya, itu. Tuhan apa? Memerintah apa? Kekal selama-lamanya. Itu betul. Bahwa Tuhan tidak pernah tidak. Dia selalu raja. Dia memerintah kekal selama-lamanya. Dan Tuhan kita yang memerintah kekal selama-lamanya ini memberitahukan bahwa kerajaannya diperintah oleh anak manusia. Sudah boleh baca di penglihatan Daniel. Di Daniel pasal 7 ayat 13, 14 dan 18. Saya tidak punya waktu lagi untuk beritahukan hal tersebut. Tapi ini dia ini. Kata anak manusia ini menunjuk kepada dia adalah Allah. Yang juga adalah Mesias. Yang juga adalah Juru Selamat. Sekaligus dia juga adalah Tuhan. Itu penting buat kita. Itu sangat penting untuk kita ketahui. Jadi kan tuduhan dari agama lain terhadap kita. Tuduhan dari agama lain terhadap kita berkata bahwa di mana ada ayatnya Yesus pernah berkata bahwa dia adalah Allah. Ya kan? Di mana ada ayatnya orang berkata begini, bahwa Yesus adalah Allah. Katanya Yesus tidak pernah ngomong sekalipun di Alkitab bahwa dia adalah Allah. Dia tidak pernah ngomong bahwa dia adalah Allah. Tapi dia ngomong berkali-kali bahwa dia adalah anak manusia. Dan dia berkata anak manusia. Itu sebenarnya menurut orang yang mengerti. Dia tahu bahwa anak manusia selalu Allah. Anak manusia selalu Mesias. Anak manusia selalu Juru Selamat. Jadi kemudian dengan jelas memahami hal ini. Kita tahu bahwa waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Masih ingat gak kawan ini? Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka jawab apa? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, Yohanes Pembaptis atau salah seorang dari para nabi. Tapi kemudian Yesus mengganti pertanyaannya. Menurut kata kamu, siapakah aku ini? Tebak apa yang dia maksudkan? Dia sebenarnya mau beritahu, aku Mesias Pak. Jadi kalau dia bilang dia Mesias apa artinya? Dia adalah Allah, dia adalah Raja. Itu konsepnya. Dan lucu ya, kalau sudah baca Matius 16, coba kita baca ayat langsung, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Ini Yesus suka bercanda, tapi kita lihat ya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa apa? Dia Mesias. Benar ya? Berarti dia mengaku bahwa dia Mesias. Kalau dia mengaku dia Mesias, berarti dia Allah. Makanya baca Alkitab, baca narasinya. Jangan baca secara dogmatis saja. Kita bertahun-tahun baca Alkitab secara dogmatis. Kita buang kerajaan Allah. Kita buang pemahaman tentang Mesias. Sehingga kita dapatkan Yesus cuma juru selamat. Dan dia bukan raja. Mari saya beritahu buat saudara. Ini tujuan saya menyampaikan semuanya secara praktis buat kita sekalian adalah ini. Seandainya
orang percaya mengenal Tuhan sebagai Raja, mungkin cara mereka hidup akan berbeda. Mereka akan mengikuti ketaatan bagi seorang Raja. Apa bedanya juru selamat dengan Raja? Juru selamat tidak demand ketaatan. Tapi kalau Raja, he demands obedient. Raja meminta apa? Ketaatan. Beberapa penulis yang terkenal dari kalangan Pentekostal, kalangan karismatik Pentekostal, itu terkenal dengan nama Fort Lauderdale Five, yang berasal dari Florida. Ada 5 pembicara terkenal itu. Mereka menulis bahwa orang-orang Kristen mengalami degradasi ketaatan sangat besar dari zaman ke zaman. Apalagi sekarang, orang sekarang ndak suka untuk diminta untuk taat. Orang sekarang lebih suka diusulin, ndak bisa diperintah. Padahal kalau raja pasti memerintah. Dan kalau raja perintah, orang harus taat. Betul ya? Makanya saya mempercayai bahwa cara terbaik untuk belajar taat adalah ikutin teladan Yesus. Yang kedua, dimuridkan. Sebab orang dimuridkan itu sebenarnya simple. Belajar taat. Belajar melakukan perintah Tuhan. Betul kan? Amanat Agung sebenarnya enggak terlalu banyak neko-nekonya sih. Kita bikin nama Amanat Agung terlalu banyak perginya kemana-mana. Padahal inti utamanya adalah belajar taat. Bukankah dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan apa? Ajarlah mereka untuk apa? Melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sebenarnya pemuritan itu belajar melakukan. Tapi kita jadikan pemuritan seperti sekolah, kita jadikan pemuritan seperti perlu bahan. Padahal simple. Bahannya Alkitab, kita mentaatinya, pemuritan berjalan. Sebenarnya sederhana sekali. Kalau kita mengenal Tuhan kita sebagai Raja, cara kita mendekati firman Allah akan berbeda. At the end, Dia adalah Tuhan. Tuhan itu punya beberapa arti. Arti yang paling utama dari Tuhan adalah He is the owner. Kurios, Adonai, owner, boss, majikan. Tapi arti lain, salah satu arti dari kata Lord, kalau saudara baca Merriam-Webster punya penjelasan, arti dari Lord adalah the head of the system. Dia adalah pemimpin sistem ini. Saya kemudian mengetahui, saya kemudian sadar, filosofi terakhir dari filosofi barat yang sangat terkenal, I am the master of myself, sebenarnya itu tidak bisa terjadi. Tidak bisa. Saudara tidak bisa melakukan apa yang saudara mau sebenarnya. Sebab menurut Alkitab, saudara hanya melakukan kekuatan sistem yang menguasai kehidupan saudara. Either saudara di sistem kerajaan Allah atau saudara ada di sistem kerajaan dunia. Kalau saya ganti bahasa sehari-harinya, either saudara dikuasai oleh roh atau saudara dikuasai oleh daging. Tidak ada manusia yang dapat melakukan kehendaknya sendiri. Semua kita hanya melakukan siapa yang menguasai kehidupan kita. Coba kita baca ayatnya. Di dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-17. This is probably my last verse. Sebagai practicality dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita menjadikan dia Raja, Tuan, dan dia adalah Mesias dalam kehidupan kita, kita harus menjadikan dia Raja, penguasa dalam kehidupan kita. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ini dua sistem yang berlawanan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. So, I'm the master of myself? No, you are not the master of yourself. You are only the slave of who is the king of your life. If your king is the devil, dan itu adalah kerajaan dunia. Dia kedagingan akan kelihatan dari apapun yang kamu kerjakan. Tapi kalau Tuhan adalah rajamu, engkau akan hidup dalam roh. Engkau akan menyatakan kehendak Roh Kudus. Engkau akan menyatakan kehendak Allah. Dan benar statement ini. Kalau kerajaan Allah datang, kehendaknya terjadi. Kalau kerajaan Allah datang, kehendaknya terlaksana. Kalau saudara melakukan kehendak Allah, kerajaannya ada di situ. Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yuk Natal ini, mari kita kenali dia sebagai Raja, sebagai Mesias.
sebagai Tuhan. Karena dia memang Raja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.